Ya kembali lagi bersama saya Mesna. Selamat datang di channel Hanoman Esport Ngopi CA. Selamat datang kembali. Kita akan membahas PMWL East, yaitu match ke 5 tanpa basa-basi. Ya, jangan lupa subscribe, share, punya teman PUBG M, cari ilmu kesini ya, share lah ya. Oke, daripada semakin panjang lah ya, kita kasih langsung ke matchnya. Ini dia Sunhawk, kita cepetin aja ya biar nggak lama, seperti biasa lah ya, tidak ada yang terubah. Zona pertama langsung kita kasih, dimana masih sedikit adil buat semua tim. BTR juga masih masuk, OR juga seperti biasa setup tebing. Oke, next. Seperti biasa OR mengamati dari arah tebing. Ini BTR masih looting ya, masih zona 1. Kita cepetin aja ya. Ini di menit 10 ya, di menit 10 zona kedua. Oke, di menit 10 zona kedua ini ya. Jadi BTR sudah memasuki Paradise. Zona kedua sudah sampai Paradise. Itu berarti yang saya bahas kemarin, manage waktu benar-benar bagus. Karena BTR tadi masih di pinggir, dia langsung cepat mengambil kedalaman lebih dalam dari circle. Oke. Dimana BTR mengambil Paradise yang notabene di sini tuh drop zone-nya Valdus. OR juga mengikuti jejak jalur rotasi BTR, sama mereka berada di Paradise juga. Setup yang dilakukan, BTR melakukan split dan OR stick ya. Sementara Valdus sudah keluar dari Paradise. Kita lihat, ini termasuk manajemen waktu yang sangat-sangat bagus. Di zona kedua dia sudah melakukan rotasi sejauh itu. Bagus karena Sunhawk ya, Sunhawk yang nggak ada vehicle ya. Sunhawk kebanyakan harus jalan, so itu bagus sih ya. Kita cepetin aja ya, kita hold di sana. BTR Aldus masih di tempat yang sama. Oke, di sini BTR melakukan stick 211 antara OR 13 ya. Mereka sama-sama berada di Paradise dan sudah saling mengetahui bahwa ada tim lain. Kankah? Sepertinya enggak sih, mereka nggak akan commit fake sih. Karena BTR menyadari ada tim lain, sehingga salah satu dari tim BTR melakukan open vision keluar dari Paradise dan melihat area luar ini seperti apa. Mereka mencoba zoning dan mencoba mendapatkan area baru untuk di zoning gitu loh. Karena mereka sudah sadar, oh di sana ada tim lain, sehingga kita harus cari opsi nih kalau kita harus berpindah. Nice, langkah yang tepat dilakukan BTR. Ini movement yang sangat bagus ya dari BTR. Jadi dia sudah benar-benar prepare kalau nanti kita ada apa-apa, kita punya zona cadangan gitu loh. Zona akan close dan pasti dapat zona sih. Dia kedalaman hampir center circle. Ya, betul. Dia mendapatkan zona dan sudah sepertiga zona yang diambil dari kedalamannya. Ini OR masih mencoba mencari BTR, di mana mereka yang tadi sudah mengetahui akhirnya melakukan hal sama juga, karena mereka juga menyadari bahwa ini terlalu wasting time untuk cari, dan sudah dapat dipastikan tidak ada yang komit dari kedua tim. So OR melakukan hal sama yang dilakukan BTR tadi. Satu orangnya membuka vision, mencari zone baru, area baru untuk mereka menjadikan opsi gitu loh. Kita lihat aja. Tapi BTR sudah melakukan duluan ya.
sehingga saya rasa BTR lebih prepare di situ untuk perpindahan area. OR akhirnya memutuskan untuk berpindah keluar dari Paradise Box, dan OR bertemu ya setelah mereka keluar dari Paradise. Jadi ini tidak jauh dari Paradise, ada tim Box di sana. Kita close. Ini OR sudah sedikit jauh dari Paradise. Mereka sudah keluar dari area Paradise cukup jauh, dan ternyata opsi yang mereka ambil, zone yang mereka pilih adalah malah bertemu tim lain gitu loh. Kita belum tahu hasil dari movement tadi untuk BTR seperti apa. Kalau OR kita harus udah tahu hasilnya, dia malah bertemu tim lain. Kita pause. Keputusan OR tadi yang bertemu Box, akhirnya mereka mundur, mereka back off karena zona juga sudah mulai bergerak, zona baru juga udah ada, dan zona yang tadi udah bergerak mereka kembali. Akhirnya OR memutuskan untuk kembali ke tempat asal, dan Box sama IND sendiri masih stuck ya, masih tertahan karena mereka saling lock. Sementara Valdus yang tadi juga jauh akhirnya merapat masuk melalui Paradise, dan ada satu player BTR Ryzen karena mengetahui dari tadi belum ada tim yang masuk dari pintu mereka, sehingga Ryzen berusaha untuk menjaga, berharap itu bisa memotong beberapa player gitu loh. Movement yang bagus, split yang dilakukan juga bagus, dimana satu orang dikirim untuk scout di sana memastikan zona yang baru mereka akan tempati itu aman. Dua player lainnya benar-benar membagi vision ya. Satu Ryzen bertugas menjaga pintu dari Paradise, satunya Microboy dari belakangnya, satu lagi arah lain, dan si Luxi mengamankan inner circle gitu, yang masuk circle ke dalam gitu. Ini positioning yang bagus, langkah yang tepat diambil. Karena apa? Pintu dari keluar Paradise ini tipikalnya adalah landai ya, landai. Jadi ketika ada orang yang keluar dari sini itu akan terlihat dari vision sini, Ryzen ini. Jadi ini benar-benar dia hold, benar-benar tujuannya untuk ngunci tim-tim yang keluar dari area tersebut gitu loh. Oke ya, di sini Zuxi mendapatkan vision, dia buka visionnya tadi, mendapatkan orang di sini. Luxi sudah memastikan sini aman, dia akan menginfokan ke teman yang lain. Dan Ryzen dia masih menjaga, benar-benar zoning, berharap bisa motong. Zona akan nutup, Ryzen ya, Microboy, Luxi. Ryzen di atas tebing ini, view yang bagus banget untuk melihat tim-tim yang akan cross dari arah mereka. Dan Zuxi yang tadi scout area baru ternyata mendapatkan center circle, dan ini sangat bagus sekali movement mereka, timing yang bagus, movement yang bagus, keputusan yang bagus, benar-benar perfect sih di Sunhook ini. Mereka semuanya berjalan lancar dari manage waktu, terus movement dan split mereka juga jadi sesuai dengan rencana gitu loh. Ryzen juga berhasil menghold beberapa player, menyulitkan beberapa player untuk cross rotasi gitu. Kita lihat ini benar-benar dikunci ya, arah sini benar-benar dilakukan zoning oleh BTR dan tidak ada yang mendekat ke sini. Dan mereka mau tidak mau dengan adanya lock position seperti itu, lock area seperti itu, mereka nggak mau tim lain itu bertemu di satu line gitu, satu garis rotasi, dimana di sini ada OR, Box dan TSM. Mereka bertemu mereka cross rotation, cross jalur, sehingga ya mereka harus fight duluan. Sedangkan BTR benar-benar menjauhkan, kalau bisa malah menggiring tim lain untuk bertemu jadi satu gitu.
benar-benar komit zoning yang bagus sekali dari BTR. Nih, mereka berhasil menggerombolkan beberapa tim jadi satu area, benar-benar dijaga. Mereka mau ke sini juga kelok. Dan Luxi tadi yang dari tadi Scott sini juga tidak melihat bahwa ada tim lain yang mendekat, so mereka benar-benar totally control zone gitu loh. Tidak ada yang mendekat, tidak ada yang berani berusaha mendobrak, dan mereka malah sibuk perang dengan tim lain. Keuntungan yang sangat-sangat tinggi, dampak dari perhitungan mereka ya. Ini chicken sih kayaknya, chicken ya. Surprise zona susah, dan ini saya yakin ini akan susah selamat. Saling menumbangkan, sementara BTR ya di sana ya cukup jaga-jaga aja. Udah 7 kill ya, 7 poin kill, berarti benar-benar perfect. Mereka sudah terhimpit, BTR cukup tinggal nunggu. Nih, tinggal eksekusi. Ya ini udah dipastikan. Udah lah ya, chicken ya. BTR good game, benar-benar bagus sekali, perfect, semuanya perfect. Manage waktu, movement, dan prediksi mereka juga sangat perfect. Split yang mereka lakukan, titik-titik yang diambil mereka sangat bagus sekali, sangat vital titik yang diambil, sehingga menyebabkan tim lain mau tidak mau dipaksa untuk bergerombol gitu loh. 11 kill itu hasil dari mereka perfect zoning tadi ya, benar-benar menjaga area mereka, itu menyebabkan ya dengan leluasa mencuri banyak tim yang sedang sibuk fight di tempat lain gitu loh. 11 poin kill, dan ini poin yang sangat dibutuhkan untuk BTR untuk mendongkrak yang sebelumnya mapnya berada di posisi 2 ya, otomatis ini dengan seperti ini akan berada di posisi 1 ya, sedangkan Pok ini cuma 7 poin, tadi BTR 30 ya, 30-an, so ini dapat dipastikan BTR mendapat posisi puncak lagi. Ini deal damage-nya 980, killnya 11, benar-benar hasil zoning. Mereka tidak perlu membuka badan yang terlalu barbar, mereka hanya cukup muncul sedikit melihat kill atau ada orang yang sudah terhit, mereka tinggal menuntaskan. Jadi kan di Paradise konturnya itu, tairannya itu benar-benar apa ya, kubik sih, kalau saya nyebutnya kubik. Jadi benar-benar kotak plot yang kamu bisa hide ke sini, move ke sini, dan melihat ke sana. Banyak celah, banyak angle yang terbuka dan tertutup, dan itu sangat kecil-kecil, itu dimanfaatkan dengan baik oleh BTR gitu loh. Terbukti dengan 11 kill dan damage yang hanya 980. So kita langsung lanjut ke malah overall rankingnya malah nggak saya gitu ya. Yang jelas ini mengakibatkan BTR berada di puncak pada match kelima ini, dan selisihnya kisaran hampir 20 sih, 10 lebih ke atas lah ya. So ini saja videonya. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Kita akan bahas-bahas lagi apa yang terjadi. Semoga ada ilmu yang bisa kita ambil dari semua ini. Dukung terus Hanuman Esport, subscribe, terus share ke teman-teman kalian sesama PUBG Mobile Player. Dan sampai bertemu lagi, saya Mesna pamit undur diri. Grazie Hanuman.